Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengapresiasi putusan in absentia terhadap 2 direktur yang divonis penjara 5 tahun dan denda 2,5 miliar rupiah terkait penyelundupan kayu ilegal. Menurutnya, persidangan dan putusan secara in absentia terhadap Sutarmi yang merupakan Direktur CV Rizky Mandiri Timber memiliki 29 kontainer atau 579 kubik kayu ilegal jenis merbau. Dan Salahuddin Toto Hartono yang merupakan kuasa Direktur CV Mevan Jaya selaku pemilik 3 kontainer atau 59,96 meter kubik kayu merbau. Putusan tersebut merupakan sejarah dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Putusan pidana dan denda secara in absentia ini menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup, dan KLHK terus menindak dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang telah merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan yang merugikan negara. Hukum lingkungan hidup dan kehutanan karena pertama kali dilakukan proses hukum in absentia di mana 2 orang direktur dihukum pidana penjara 5 tahun dan denda 2,5 miliar dan barang bukti kayu ini dirampas untuk negara melalui pengadilan in absentia yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Pada kesempatan ini saya sampaikan kami mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan apresiasi juga Kejaksaan Negeri Makassar, serta kami mengapresiasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman pada bulan Desember 2022 lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Keduanya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan 2,5 miliar rupiah secara in absentia. Kasus ini berawal dari operasi penegakan hukum yang dilakukan Satgas Penyelamatan Sumber Daya Alam Papua, Gakum LHK, bersama Lantamal 6 TNI Angkatan Laut Makassar. Tim operasi menemukan aktivitas bongkar muat kontainer pada kapal MV Satrite Mas Jakarta di dermaga Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada Januari 2019 lalu. Kini ke-32 kontainer atau 638,96 meter kubik kayu jenis merbau ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara di Jalan Rutan Kota Makassar. Ilham Syam, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.